Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namud wa biha wa 'alaiha nu'afu insyaallah ta'ala bi rahmatihi wa karamihi min al-mu'minin. Jallallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi bi karamatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. Ya, demikian tadi telah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Mudah-mudahan bacaan kita, doa kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sebagaimana biasa wujud hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita kepadanya, kami persilakan mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jemaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua saya semua. Ini memang yang hadir di sini orang sepuh-sepuh semua. Makanya sebelum taklim kita dimulai, matanya ada yang minus, ada yang plus. Alhamdulillah karena saya masih muda, masih normal, masih sehat. Saya tergolong masih muda kalau kita bicara Islam. Saya muda, Pak. Masih muda, Masya Allah. Perempuan yang muda kami. Itulah laki-laki. Kalau soal perempuan nggak ada urusan tua, urusan muda, semuanya doa. Kalau perempuan itu ada batasnya. Tapi kalau orang Bugis, makanya di Sulawesi itu orang Bugis, karena saya orang Bugis.
banyak aki-aki itu yang menikah dengan anak gadis anak perawan. Itu mungkin banyak terjadi di suku Bugis. Kalau di daerah kita orang Jawa, orang Sunda mungkin ada beberapa tapi tidak banyak. Kenapa saya katakan saya tergolong orang yang masih muda? Karena di dalam Islam yang dimaksud anak muda itu usia balik sampai umur 40 tahun. Saya belum mencapai 30. Kalau saya udah sampai umur 30 tahun mungkin udah agak-agak. Sekarang aja Masya Allah udah mulai ada penyakit juga. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu membuat kita semakin hari mendekatkan diri kita mencontoh sunnah-sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tahu tujuan hidup sesungguhnya itu adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah, maka kita enggak perlu keluh kesah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika di tengah malam kita bangun susah tidurnya, kita enggak ngeluh, kita enggak nonton TV, tapi kita mengambil air wudhu kemudian sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena kita paham tujuan hidup kita itu untuk ibadah. Ketika siang hari kita bingung mau ngapain, kita ambil air wudhu, kita buka Al-Quran. Bahkan ketika kita sudah menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menjadi seorang umat dan menghambakan dirinya pergaulan sehari-harinya pun Masya Allah, datang ke masjid, lampunya mati, dia nggak ngeluh. Ini gimana sih pengurus masjid? Ini gimana sih marbotnya? Enggak. Tapi apa yang dia lakukan begitu lihat ada lampu di masjid, kamar mandinya gelap, dia berangkat beli lampu, dipasang sendiri, datang ke masjid, kamar mandinya licin, nggak nyalahin pengurusnya, gimana DKM-nya, gimana marbot. Tapi dia ngambil sikat, dibersihkan kamar mandi. Itulah akhlak seorang muslim. Hidup ini jangan pernah banyak menyusahkan orang lain, jangan banyak mengeluh. Masih banyak ketika membuat acara tablik akbar, banyak orang yang masih mengeluh. Kenapa sih kita yang kita undang ikut ustadznya biasa aja? Kenapa nggak undang ustadz kondang? Biasanya orang yang sering mengeluh seperti ini orang yang tak pernah memberikan sesuatu. Padahal untuk menghadirkan ustadz-ustadz kondang, para habaib, apalagi ustadz-ustadz yang masuk di stasiun TV, butuh bayaran yang mahal. Mereka ngeluh pengen dai kondang yang mahal tapi nggak membantu dalam urusan tabligh akbar tersebut. Tadi pagi saya sempat ngobrol sama istri. Banyak orang-orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah dan mereka benar-benar memanfaatkan di jalan yang baik. Saya presenter BWA cabang Bogor, jadi saya mengelola wakaf di Bogor. Jadi saya kenal orang-orang yang berwakaf. Mereka yang berwakaf itu adalah orang-orang yang memang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Dari mana saya tahu yang wakaf itu adalah orang-orang kaya? Saya lihat profil WhatsApp mereka karena saya komunikasi dengan mereka. Mereka yang update status, yang foto profilnya di luar negeri. Mereka yang foto profilnya lagi umroh, ada di Masjid Nabawi Madinah, ada di depan Ka'bah. Artinya orang-orang ini memang orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wakif tadi ada yang wakaf dengan jumlah yang banyak. Kemudian di bawah dia bilang ke saya, mohon doanya, beliau sedang ada di rumah sakit terjangkit COVID-19. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Mudah-mudahan dengan sabab-sabab wakaf yang dia berikan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Saya lupa namanya tadi itu. Saya lupa. Insyaallah. Ini orang-orang pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti orang muslim itu gak boleh kaya. Bagus, banyak saudara muslim kita yang kaya.
Sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaya raya. Banyak orang yang kaya raya, keturunannya sudah kaya raya. Biasanya mereka tidak terlalu puas dengan apa yang dia miliki. Tapi ada orang yang kaya raya itu penuh dengan perjuangan. Orang di dunia rantau, luntang lantung, hidup itu kemiskinan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebuah kenikmatan, Allah berikan dia kekayaan. Orang-orang seperti ini biasanya lebih banyak merasakan keberkahan di dalam rezekinya tadi. Perjuangan dan usahanya yang sangat luar biasa. Ada perjuangannya, ada usaha. Makanya nikah langsung kaya, gak ada prosesnya. Makanya ketika ada yang datang melamar anak kita, jangan pernah nanya kaya, kerjanya apa, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Seorang muslim itu hanya berusaha, ikhtiar, berdoa. Ketika kita sudah melakukan itu semua, ada usaha, ada ikhtiar, maka keputusan hasilnya itu ditentukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga menjadi orang yang banyak berharap kepada orang lain. Ada orang kaya, dia beramal dengan hartanya. Kita yang gak punya harta, kita bersedekah dengan fisik. Allah masih memberikan kita banyak kelebihan. Kalau Allah gak berikan kita harta, Allah berikan kita fisik yang besar, yang berotot. Kita pergunakan untuk apa? Ketika kita membangun masjid, orang kaya memberikan uang. Siapa yang bekerja? Orang-orang yang berotot, bersedekah dengan tenaga. Jangan gak sama sekali. Bahkan ketika gak memiliki apa-apa dan bisa memberi, itu luar biasa. Karena kita diajarkan jangan menunggu kaya untuk memberi, tapi teruslah memberi sampai engkau menjadi kaya. Dan jangan pernah nunggu ikhlas baru pengen sedekah, tapi teruslah bersedekah sampai engkau menjadi ikhlas. Karena kalau kita nunggu ikhlas baru mau sedekah, gak bakal sedekah-sedekah. Tapi latihan di situ. Sholat sunat mungkin kita masih malas, niatnya masih gak benar. Mau sholat sunat tinggi, udahlah paksain aja dulu sampai kita menjadi orang yang ikhlas. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Tapi sebelum dia kaya raya, prosesnya coba lihat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, salah satu sahabat yang ikut itu Abdurrahman bin Auf. Ada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad kalau tidak salah, orang paling kaya di kota Madinah di saat itu. Dan Abdurrahman bin Auf gak bawa apa-apa dari kota Mekah. Apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta. Semua hartaku itu silahkan kau ambil. Ambil semua harta yang aku punya. Separuhnya, 50% untukmu, 50% untukmu. Gak ada orang sedermawan ini. Punya ruko 20 pintu. Dia bilang tuh 10 pintu buat lu, 10 pintu buat Tuhan. Gak ada. Punya empang 2 hektar. Dia bilang tuh 1 hektar buat lu, 1 hektar buat Tuhan. Gak ada orang yang berani wakaf seperti itu. Kalau ada boleh kita kenalan gitu, biar dapat bagian, Masya Allah. Kemudian saat menawarkan lagi, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 istri. Ini bukan ngarang-ngarang ya Pak. Ini kalau baru dengar kadang ada orang bilang, wah ini ceramahnya ngarang-ngarang. Saya punya 2 istri. Kau pilih istriku yang paling cantik, yang paling kau suka, saya ceraikan dia, kemudian kau nikahi. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Saya gak butuh hartamu, saya gak butuh istrimu. Tinggal kau ajari saya berdagang, kau tunjukkan saya di mana pasar. Luar biasa Abdurrahman bin Auf. Dia berdagang di pasar kota Madinah. Begitu dia berdagang, dia perlihatkan kemampuannya, kejujurannya yang sangat begitu luar biasa. Sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Siapa yang gak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, dengan kedermawaannya, dengan sangat luar biasa. Diberi, dia gak mau. Dia pengen berusaha. Itulah seorang muslim yang baik. Jangan pernah mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita selalu mengharapkan sesuatu kepada orang lain, kita bakal menjadi orang yang malas, penuh angan-angan hidupnya.
masang togel, wah kalau dapat gue langsung beli mobil. Gak bisa. Judi itu terus dia main judi. Kenapa? Terus berpikir, wah kalau menang mantap. Tapi seorang muslim yang baik, investasi akhir, asetnya untuk akhirat. Dia berpikir, bagaimana nanti di alam barzah? Bagaimana ini bisa menjadi sebuah amal yang baik? Bagaimana ini menjadi sebuah ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang harus kita ikuti, kita jadikan motivasi dalam hidup kita. Bagaimana seorang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar di kota Makkah, dipanggil oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Sufyan Ats-Tsauri ini menolak, dia nggak mau. Apa kata dia? Saya nggak mau menjadi hakim karena takut di dalam keputusanku itu tidak adil, menyakiti satu orang, dan itu menjadi penghalang aku untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditawarin jabatan, nggak mau. Bukan kita mengkritik atau menghina pejabat, enggak. Karena sekarang itu di panggung-panggung dakwah itu pun mengkritik pejabat itu sudah kadang keluar berlebihan. Kenapa berlebihan? Yang dikritik itu bukan kinerjanya, tapi fisiknya yang diserang, keluarganya yang diserang. Ini luar biasa. Ada demo yang disalahin polisi, padahal yang anarkis duluan siapa? Ya tergantung ya. Kita nggak boleh terpengaruh sama orang. Keluar dari situ, bahaya. Sufyan Ats-Tsauri ditawarin menjadi hakim, dia nggak mau. Ditawarin jadi hakim karena takut dia nggak adil. Dan di saat itu yang menjadi khalifah orang yang tegas. Dia mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri itu sudah mempermalukan saya, menolak tawaran saya. Kau bawa dia di hadapanku. Sufyan Ats-Tsauri kabur keluar dari kota Makkah. Dia sampai di salah satu kebun kurma. Di kebun kurma itu apa yang dia lakukan? Bertemu dengan pemilik kebun kurma. Dia mengatakan kepada pemilik kebun kurma ini, saya boleh nggak kerja di sini? Seorang ulama besar. Akhirnya pemilik kebun ini melihat orang yang sepertinya amanah, diterima bekerja sebagai tukang kebun. Diterima menjadi tukang kebun di situ, masya Allah, selama 3 bulan. Dan saat dia datang ditanya siapa nama? Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang sangat dikenal. Seandainya disebutkan namanya pasti langsung dikenal. Dia mengatakan, saya Abdullah. Dia nggak bohong, Abdullah, saya hamba Allah. Begitu bekerja selama 3 bulan, pemilik kebun ini mulai bertanya, apa perbedaan kurma itu kebun kurma di Yaman? Apa perbedaan kebun kurma kami dengan kebun kurma yang kau miliki? Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya nggak tahu perbedaan kurma yang kau miliki dan yang kami miliki, karena selama 3 bulan saya bekerja di tempatmu, saya nggak pernah sedikit pun mencicipi kurma yang kau miliki. Orang soleh benar-benar menjaga perutnya dari makanan yang haram. Gak mau, syubhat dia gak mau. Gak pernah nyicipin selama 3 bulan. Padahal ketika dia nyicipin itu bukan sesuatu yang haram, bukan mencuri. Sama ketika kita datang ke rumah seseorang, kita masuk di ruang tamu, dipersilakan, di atas meja ruang tamu itu ada kue. Tapi sampai pulang keluar kita dari rumah itu gak makan sedikit pun, gak minum segelas pun. Kenapa? Itu air cuma ditaruh di atas meja, kue di atas meja, gak pernah ditawarin sedikit pun. Padahal kalau mau dimakan itu gak nyolong. Karyawan yang lain pada makan kurma, dicicipin, dia gak mau karena selama 3 bulan itu tidak pernah ditawarkan. Itu akhlak seorang ulama yang sangat luar biasa. Ketika khalifah ini mencari Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang menemukan Sufyan Ats-Tsauri, saya akan berikan 1 peti emas. Ini luar biasa. Semua orang tertarik mencari. Kemudian ketemu sama pemilik kurma. Dia bilang, ada seseorang yang sangat aneh di kebunku. Karena Sufyan Ats-Tsauri ini dikenal dengan sajjad, orang yang kalau sujud itu terlalu lama, paling lama.
Itu sampai lebih kurang setengah jam, bahkan lebih, sampai hitam jidatnya. Allahu Akbar. Jadi jangan kira ulama-ulama yang hitam jidatnya. Dia bilang ini orang aneh, sholatnya rajin. Dan yang paling aneh tadi, dia selama 3 bulan bekerja terhadapku, dia gak pernah mencicipi kurma dengan alasan saya tidak pernah menawarinya. Dia sangat hati-hati dalam hidupnya. Kemudian dia tanyakan bagaimana ciri-cirinya. Disebutkan ciri-cirinya, ternyata mirip dengan ciri-ciri Sufyan As-Tsauri. Datang, Sufyan As-Tsauri sudah pergi, sudah kabur. Begitu dia kabur selama 6 bulan, bekerja sebagai tukang kebun kurma selama 3 bulan, kemudian dia kabur kembali selama 3 bulan, kemudian dalam 6 bulan dia kembali ke kota Mekah. Di kota Mekah itu kumpul, disambut sama masyarakat, karena ulama besar. Kemudian dinasihati oleh para sahabat-sahabatnya. Wahai Tuan Guru, wahai Sufyan As-Tsauri, kenapa kau pergi? Kenapa kau kabur? Apa salahnya kau menerima tawarannya? Ini khalifah sedang marah. Dia ingin menangkapmu, bahkan ada yang ingin membunuh. Sufyan As-Tsauri lari di depan Ka'bah. Dia berdoa, dia sujud, lama dia sujud. Kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan pernah biarkan khalifah masuk di kota Mekah. Doanya diijabah oleh Allah. Begitu khalifah ingin masuk di kota Mekah, itu getar kendaraannya, berhenti, dan khalifah wafat di saat itu. Seorang ulama yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa, yang penuh inspirasi, yang bisa menjadi pelajaran di dalam hidup kita. Mungkin malam hari ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebetulnya lagi batuk juga ini, Pak. Tapi batuknya sakitnya itu pagi bangun tidur. Tapi insya Allah ini kayaknya kualat gara-gara ngeledek kesetrum di minggu kemarin. Penyakitnya pindah. Tapi insya Allah ini bukan virus ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan COVID, insya Allah aman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita perlindungan dan kesehatan. Kita bisa berkumpul kembali di ta'lim kita di malam yang berikutnya. Ini saja, mohon maaf apa yang saya sampaikan ketika ada yang salah. Memang diri ini al-fakir atau al-filallah. Yang kumpul di sini orang-orang saleh, orang-orang alim semua. Ketika tadi saya mengatakan saya itu orang muda. Orang muda itu, walaupun saya pernah di pesantren, banyak orang yang tertipu. Rahman itu pernah di pesantren, serius dari Sumatera, datang ke Jakarta nggak punya keluarga. Walaupun pernah di pesantren, tapi saya sering bilang di pesantren itu kerjanya cuma kabur-kaburan. Kerjanya cuma nyiksa-nyiksa anak orang. Saya masuk pesantren itu karena udah gede, dan kita di kampung itu kan tenaganya kuat, Pak. Kenapa kuat? Karena kita ini kan anak petani, ngangkut beras, ngangkut padi, ngangkut pinang kelapa. Kita kuat. Anak-anak kota itu nggak ada, paling main bola olahraga. Kecuali yang benar fitness, nggak ada anak-anak kecil yang fitness. Akhirnya kita masuk pesantren paling berani, paling kuat. Kerjanya nggak ngapa-ngapain lagi, mukulin anak orang, bikin nangis anak orang, kabur, berhenti. Makanya kalau saya nggak manfaati masyarakat itu rugi. Banyak calon-calon ulama yang berhenti dari pesantren karena disiksa-siksa nggak betah. Kemudian saya yang menyiksa keluar, nggak jadi apa-apa. Tapi sekarang menjadi insya Allah udah mulai, udah jinak, udah sabar. Dibentak-bentak di jalan juga udah senyum. Saya mulai sabar itu saat semester 2, saat kuliah. Karena dulu kan saat SMP itu sering balap-balapan, Pak. Masuk geng-geng motor, sering tawuran. Masuk pesantren, gebukin anak orang. Jarang lihat dapur pesantren. Adik-adik kelas itu suruh bawain piring, dia yang antri. Bawa 2 piring. Itu kerjaan kita tuh, preman-preman pesantren. Kalau malam nyolongin rambutan kiai. Itu kerjaan tuh. Dulu saya di pesantren karena hobi berantem, saya itu kismu aman, keamanan. Yang ngamanin pesantren, ngawasin santri-santri yang kabur. Tapi malamnya begitu santri semua tidur, saya yang kabur. Itu dahsyat. Dan Allah jaga saya loh. Ada orang yang gak pernah kabur sama sekali. Begitu kabur, ketahuan sama Ustaz. Saya hampir tiap malam kabur, gak pernah ketahuan. Ya karena memang kismu aman, insya Allah. Semoga selalu istiqomah. Saya bukan orang saleh, tapi belajar menjadi orang yang saleh. Mohon doa semua guru-guru yang ada di sini. Ini saja, subhana rabbi hazza min fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi siap yang telah
juga semoga kita bisa memahaminya. Begitu acara kali ini itu untuk doa.